Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arti sejarah bangsa Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Cahayati Pratama. Saya Tasya Fatmalia Arifin. Saya Muhammad Muhammadiyah. Saya Amir Badan Sanjaya. Saya Ananda Media. Saya Naswa Aulia. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Nafa. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arti sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya pada masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun sebelum itu rumusan Pancasila disampaikan, jika bakal munculnya 5 dasar negara Indonesia ini adalah lahirnya rasa nasionalisme pada setiap diri masyarakat Indonesia. Titik awal kelahiran Pancasila ini pada tanggal 7 September 1944 ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan jika Indonesia mau membantu pada perang Pasifik. Kemudian Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Letnan Widyaningrat yang dimana sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara. Dalam proses pemecahkan masalah inilah Pancasila tidak hanya berperan sebagai pedoman, melainkan juga pelindung bangsa Indonesia dan tetap berkomitmen menggapai tujuan dan cita-citanya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi dan juga urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara itu seperti apa ya? Jadi urgensi Pancasila sebagai ideologi itu menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia dan juga sebagai pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awalnya. Lalu urgensi sebagai dasar negara itu seperti apa? Urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu untuk supaya para pejabat publik itu tidak hilang arah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan juga agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di berbagai bidang. Baik, terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tasya. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ada 5, yaitu 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Lalu bisalah jelaskan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa? Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Nah, kalau Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu gimana maksudnya? Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat membedakan dengan bangsa lain. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup itu gimana? Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap atau bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa itu seperti apa? Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai perjanjian luhur itu seperti apa juga? Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak
sumber historis Pancasila itu ada dalam beberapa bidang, yaitu bidang adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang dikembangkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji beberapa hal, yaitu antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sumber sosiologis Pancasila itu maksudnya gimana? Nah, sumber sosiologis Pancasila sendiri itu mengandung beberapa nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara sosiologis sendiri telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Nah, yang ketiga yaitu sumber politik Pancasila. Sumber politis Pancasila, salah satu sumber pegayaan materi pendidikan Pancasila adalah dasar dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang mendalam berpolitik harus bertumbuh pada Pancasila. Lalu sumber politik Pancasila sendiri seperti apa? Nah, sumber politis Pancasila dalam pendidikan Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI agar Pancasila menjadi kultur atau budaya politik bangsa Indonesia guna untuk mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik yang termasuk dalam hubungan timbal balik bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Kak Amel. Ya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Aswa. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya adalah dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia adalah memperlihatkan pasang surutnya pemahaman melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dan tantangan dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contoh dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di masa depan. Untuk contoh dinamikanya adalah pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, asal kaum lebih populer daripada Pancasila. Dan pada zaman Soeharto, Pancasila dijadikan penghinaan, kekuasaan lalu penataran 4B. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan kekuasaan yang mengidentifikasikan Pancasila dengan P4. Pada masa era 67 reformasi, ada kecenderungan pada penguasaan tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Dan contoh tantangan itu sendiri adalah pengamatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Jadi, dinamika dan tantangan Pancasila itu sangat berkaitan dalam kehidupan perjalanan masyarakat. Bangsa Indonesia yang tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan bersifat internal maupun eksternal dari NKRI. Oke, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Elfrado. Oke, terima kasih. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indo untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah. Pada hakikatnya merupakan filosofi berdiri dan memberikan hukum. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung beberapa unsur. Unsurnya apa saja? Unsurnya agama, budaya, istiadat. Oh ya. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Sesuai dengan survei Kompas pada 1 Juli 2008 yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. Materi yang terakhir kita akan membahas tentang analisis
menganalisa kasus tentang perdebatan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan, yaitu perdebatan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945 di bawah pimpinan Letjen Komandi. Pada tanggal 1 Maret 1945 di bawah pimpinan Letjen Kumakichi Harada saat pemerintah penduduk Jepang di Jawa mengumumkan rencana pembentukan Dekursu. Oke, sabar nih. Dekursu Jundi Chosakai atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Dan BPUPKI pemilik tujuan tersendiri. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang sebagai pengawas. Dan adapun dalam perjalanannya BPUPKI membentuk panitia 9 dengan ketuai Soekarno. Selama perjalanan BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Rejo Diningrat, pada pidato pembukaan sidang. Nah, dari tokoh-tokoh di atas ada beberapa pendapat, yaitu Nah, yang pertama yaitu usulan dari Muhammad Yamin pada tanggal 25 Mei 1945. Muhammad Yamin sendiri menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan Muhammad Yamin itu apa aja ya? Nah, usulan yang pertama yaitu usulan lisan. 1. Beri kebangsaan, 2. beri kemanusiaan, 3. beri ketuhanan, 4. beri kerakyatan, dan yang terakhir 5. beri kesejahteraan rakyat. Nah, usulan yang tertulis yaitu 1. ketuhanan yang Maha Esa, 2. kebangsaan kesatuan Indonesia, 3. kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan dan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, usulan dasar negara menurut Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai. Usulan dari Supomo sendiri itu apa saja? Usulannya yaitu yang 1 ada kesatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Lalu usulan dasar negara Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juli 1945. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu usulan dari Soekarno itu apa saja? Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang selanjutnya BPUPKI yang kedua yaitu sidang BPUPKI menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan UUD. Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk panitia perancangan UUD. Panitia ini menyetujui rancangan Perembul yaitu Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani tanggal 22 Juni 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
atau PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Pada sidang ini PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea yang keempat pembukaan UUD 1945. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ucapan